Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi dan mengasihi Tuhan, salam sejahtera menyertai kita semua. Mari kita memasuki persekutuan berayat hari ini. Kita awali dengan menyanyi dari Kidung Pasamuan Jawi, nomor 181, bait 1-3. Puji syukur kunjuk Gusti. Syukur paringing pakarya nadyan patam boringke syukur dene kadang mitra tansah nandokan syukur sesekaran sedep endah ing warni syukur mega antariksa miwah surya dadari syukur krana bingah sisa Gusti tansah rumeksa syukur wit brayat kawula rukun samya sinihan syukur dene pasamuan nuwuhken katentreman syukur krana wancinira minang utawi sisa syukur Mari kita berdoa. Di dalam kasih setiamu Tuhan, kami bersyukur karena tiada henti pemeliharaanmu atas hidup dan kehidupan kami. Kami serahkan keberadaan kami di dalam persekutuan berayat pada saat ini. Kami percaya Engkau mengasihi kami, menjauhkan dari godaan mara bahaya. Sehingga apa yang kami lakukan bersama membawa kami semakin mengerti kehendak Tuhan dan dapat kami laksanakan dalam kehidupan sehari-hari. Jauhkan kami dari godaan, dari bahaya, berfirmanlah kami anak-anak-Mu mendengarkannya. Dalam Kristus kami memohon. Amin. Saudara, kita akan membaca dari Kisah Para Rasul pasal yang ke-7, ayat yang ke-35 sampai 44. Yang demikian dikatakan kepada kita. Musa ini yang telah mereka tolak dengan mengatakan, siapakah yang mengangkat engkau menjadi pemimpin dan hakim? Musa ini juga telah diutus oleh Allah sebagai pemimpin dan penyelamat oleh malaikat yang telah menampakkan diri kepadanya di semak duri itu. Dialah yang membawa mereka keluar dengan mengadakan mujizat-mujizat dan tanda-tanda di tanah Mesir, di Laut Merah dan di padang gurun 40 tahun lamanya. Musa ini pula lah yang berkata kepada orang Israel, seorang nabi seperti aku ini akan dibangkitkan Allah bagimu dari antara saudara-saudaramu. Musa inilah yang menjadi pengantara dalam sidang jemaah di padang gurun di antara malaikat yang berfirman kepadanya di Gunung Sinai dan nenek moyang kita.
Dan dialah yang menerima firman-firman yang hidup untuk menyampaikannya kepada kamu. Tetapi nenek moyang kita tidak mau taat kepadanya, malahan mereka menolaknya. Dalam hati mereka ingin kembali ke tanah Mesir. Kepada Harun mereka berkata, "Buatlah untuk kami beberapa Allah yang akan berjalan di depan kami, sebab Musa ini yang telah memimpin kami keluar dari tanah Mesir. Kami tidak tahu apa yang telah terjadi dengan dia." Lalu pada waktu itu mereka membuat sebuah anak lembu dan mempersembahkan persembahan kepada berhala itu, dan mereka bersukacita tentang apa yang dibuat sendiri oleh mereka. Maka berpalinglah Allah dari mereka dan membiarkan mereka beribadah kepada bala tentara langit, seperti yang tertulis dalam kitab nabi-nabi. "Apakah kamu mempersembahkan kepadaku korban sembelihan dan persembahan selama 40 tahun di padang gurun itu, hai kaum Israel? Tidak pernah, malahan kamu mengusung kemah Moloch dan bintang dewa Refan, patung-patung yang kamu buat itu untuk disembah. Maka aku akan membawa kamu ke dalam pembuangan sampai di seberang sana Babel." Kemah kesaksian ada pada nenek moyang kita di padang gurun, seperti yang diperintahkan Allah kepada Musa untuk membuatnya menurut contoh yang telah dilihatnya. Berbahagialah yang membaca dan melaksanakan firman Tuhan dalam kehidupan sehari-hari. Amin. Saudara, kita melanjutkan apa yang telah kita pelajari pada minggu yang lalu, dengan tema menafsirkan sejarah keselamatan lewat Musa lagi. Kita melanjutkan pembelaan Stefanus di muka Mahkamah Agama Yahudi. Stefanus merangkum cerita bahwa Musa yang ditolak oleh bangsa Israel telah dipilih oleh Allah menjadi pemimpin, menjadi pembebas dan nabi. Bahkan melalui Musa, nubuat tentang dari antara saudara-saudara Israel akan hadir seorang nabi seperti Musa. Musa bersama malaikat yang hadir dalam sidang jemaat ketika menerima firman-firman hidup dari Allah. Tetapi bangsa Israel tidak mau taat. Bangsa Israel malah memilih kembali ke Mesir. Nah, saudara, bagi bangsa Israel yang seperti itu, Stefanus juga menegaskan bahwa ketika di padang gurun bangsa Israel membuat sendiri lembu emas, bahkan menyembah kepada Moloch, membuat kemah Moloch, dewa kekejian. Padahal ada kemah kesaksian yang tidak didirikan berdasarkan gagasan manusia, tetapi mencontoh apa yang ditunjukkan oleh Allah. Nah, saudara, dari pembelaan Stefanus ini kita diperhadapkan dengan hal yang berlawanan antara tindakan Allah dan Nabi Musa di satu pihak dan sikap tidak taat bangsa Israel di pihak yang lain. Kita boleh menyimpulkan bahwa dari pembelaan Stefanus ini ada ketegasan tentang Allah yang mengadakan perjanjian dengan bangsa Israel dan kota Yerusalem serta bait Allah
menjadi pusat dari bangsa Israel. Meskipun Allah tidak bisa dibatasi oleh tempat tertentu. Tetapi Allah memperkenankan bangsa Israel menempatkan dua tempat ini berperan sebagai titik tolak untuk mendatangkan shalom bagi semua bangsa. Saudara yang dikasihi dan mengasihi Tuhan, gereja seharusnya menjadi kemah kesaksian akan karya Allah di dalam Kristus untuk mendatangkan shalom bagi semua umat manusia. Tetapi kita dapat terjebak menjadi gereja yang pampat, gereja yang solid, seperti bangsa Israel menempatkan kota Yerusalem dan bait Allah menjadi hal yang utama. Kalau tidak Yerusalem dan bait Allah, tidak. Gereja yang pampat dan solid bisa menjadi gereja yang tidak melaksanakan tugas menjadi kemah kesaksian. Seharusnya sikap dan perbuatan setiap orang Kristen menjadi kesaksian akan karya keselamatan Allah dalam Kristus. Tetapi mungkin saya dan saudara tanpa menyadari sikap dan perbuatan kita menjadi penghambat orang lain datang kepada Kristus untuk menerima shalom. Bapak Ibu saudara mungkin masih ingat cerita tentang Sakeus, orang pendek yang ingin melihat Tuhan Yesus yang sedang lewat. Tetapi Sakeus tidak bisa melihat Tuhan Yesus yang lewat karena padatnya orang-orang yang menyertai Tuhan Yesus. Nah, dari situ kita bisa belajar. Apakah kita juga sudah menjadi gereja yang kritis terhadap diri sendiri? Apakah yang kita lakukan tidak menjadi penghambat karena solid tadi, karena pampat tadi, membuat orang lain tidak bisa bertemu dengan Tuhan Yesus? Kalau kita menyadari bahwa ada hal-hal yang menghambat, apakah kita juga berkenan merombak supaya kita bisa menjadi kemah kesaksian untuk semua orang, membawa mereka mendapatkan shalom? Saya percaya kita semua ingin tetap menjadi kemah kesaksian untuk mendatangkan shalom. Jika ada hal-hal yang perlu dirombak, mari kita benahi bersama untuk kemuliaan Tuhan. Amin. Mari kita menyanyi dari Kidung Pasamuan Jawi nomor 426. Kita nyanyikan bait 1 sampai 3. Popo siro ngupaya inten. Yeah.
Mari kita berdoa. Allah Bapa Surgawi, kami telah menjalani hidup di tahun 2021, masuk di bulan Februari. Kami sedang menata kehidupan kami dan bahkan menyongsong peristiwa Prapaskah. Mampukan kami belajar dari kesaksian Stefanus untuk berani melihat kekurangan-kekurangan kami, supaya kami menjadi kemah kesaksian yang mendatangkan damai sejahtera. Oleh karena itu, ampuni kekurangan kelemahan kami. Kami serahkan keluarga kami, pekerjaan kami, kehidupan kami sehari-hari. Apapun yang kami lakukan, mampukan sesuai dengan kehendak-Mu, sehingga yang kami lakukan menjadi berkat. Kami serahkan pergumulan kami, pribadi lepas pribadi, keluarga demi keluarga. Dengarlah kami. Bapa yang rahmani, jikalau malam nanti kami beristirahat, selimuti kami dengan kasih-Mu. Beri kekuatan untuk bangun besok pagi dengan kekuatan baru, sehingga kami boleh menjalani tugas panggilan-Mu. Kami serahkan semua di dalam kasih Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Damai sejahtera Kristus, kasih Allah Bapa, persekutuan Roh Kudus menyertai kita semua. Amin.